hadir di KPU Sulut untuk menjelaskan detail terkait laporan orang hilang. Konteksnya adalah laporan orang hilang. Saya sampaikan dulu bahwa kami menerima laporan polisi atas nama Ibu Agnes Wiwi Wewengkang, perempuan 53 tahun, agama Kristen, pekerjaan IRT, alamat Kelurahan Buah, lingkungan 4, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, atas yang selaku sebagai suami dari istri dari Yonce Rumondor alias Ojai. Yang bersangkutan saat itu melapor ke Polsek Mapanget pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024. Saya sampaikan datang ke Polsek Mapanget. Kenapa di Polsek Mapanget? Karena yang bersangkutan rumah tinggalnya adalah di daerah GPI. Ya, kebetulan tetangga saya GPI sama-sama. Datang ke Polsek Mapanget, bukan ditolak, namun disampaikan lokus delikti dari kejadian tersebut berada di lokasi pleno di Hotel Swiss Bell. Artinya lokasinya berada di wilayah hukum Polsek Wenang atau wilayah hukum Polresta Manado pada umumnya. Disarankan Ibu Wiwi tadi, istri dari Bapak Yonce, untuk datang ke Polsek Wenang dan di sana diterima laporannya. Dan kita harus ketahui untuk laporan tentang kehilangan baik barang, misalnya hilang SIM, KTP maupun orang hilang itu harus menunggu 24 jam dulu baru bisa diterima laporannya. Dan itu fakta, memang kita sudah menerima laporannya di Polsek Wenang. Akan saya ceritakan kronologisnya. Berdasarkan laporan yang kita terima, pelapor sebagai istri korban merasa kehilangan, di mana suami pelapor laki Yonce Rumondor yang awal mulanya keluar rumah untuk pergi ke Hotel Swiss Bell menjadi saksi dalam pleno perhitungan suara dan sekitar pukul 14.30 WITA. Menurut saksi lelaki Tony Kado, lelaki Yonce Rumondor dikeluarkan dari ruangan rapat pleno seperti yang dijelaskan Ketua KPU maupun Divisi Hukum. Kemudian duduk di ruangan bagian dari hotel untuk merokok. Dan pada sekitar pukul 16.00 WITA 4 sore, lelaki Yonce Rumondor sudah tidak berada di dalam hotel maupun sekitar hotel, dan setelah dihubungi melalui handphone sudah tidak aktif. Bahkan sampai saat pembuatan laporan lelaki Yonce Rumondor tidak diketahui keberadaannya. Itu kronologis yang disampaikan oleh istri dari Pak Yonce Rumondor. Dan itu kejadiannya dibuat laporannya hari Jumat 6 Desember 2024. Kami langsung melakukan pemeriksaan singkat terhadap istri. Kemudian kita sudah menerjunkan tim kami, Osnal, baik Intel maupun Reserse, mencari keberadaan pelaku. Dan saat itu berdasarkan informasi yang kami dapat, baik melalui pengamatan maupun full paket dan sebagainya, kita mendapati informasi yang bersangkutan tidak berada jauh di sekitar lokasi pleno. Ya, berdasarkan informasi kita dapat, tidak berada jauh dari lokasi pleno. Seputaran Komo ya, kalau saya bilangnya Komo luar, tidak jauh dari situ. Dan itu sudah kita pantau sejak viralnya kasus tersebut. Jadi kalau ada isu yang beredar, ada seseorang yang menyampaikan bahwa ditolak di Polsek Mapanget, tidak benar. Ditolak di Polsek Wenang, tidak benar. Faktanya kita terima dan langsung kita melakukan pencarian. Bahkan hari Sabtu setelah pleno selesai, saya kumpulkan tim lapangan, penyampaian tetap sama, Pak, masih di seputaran sini, artinya di lokasi pleno. Dan tadi pagi sekitar jam 9, jam 10, yang bersangkutan saudara Yonce Rumondor datang ke Polsek Wenang. Nanti saya kasih buktinya. Yang bersangkutan datang ke Polsek Wenang menyampaikan bahwa dia sudah pulang ke rumah. Yang pertama. Yang kedua,
beliaunya tidak bersedia dilakukan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan, meminta waktu dengan alasan istrinya masih sakit. Jadi terkait dengan alasannya yang bersangkutan menghilang, kita perlu dalami kembali lagi. Jadi kalau tadi saya baca sosial media, ada yang minum wine, ada A, ada B, ada C. Sementara kita masih melakukan klarifikasi. Saat diminta untuk melakukan klarifikasi, yang bersangkutan menyampaikan istrinya sakit. Kemudian dibuatkan surat pernyataan bahwa memang belum bersedia memberikan keterangan, dan bersangkutan nanti kita minta kembali untuk dilakukan penjadwalan pemeriksaan. Terkait dengan motif, kemudian menghilang kemana, selama beberapa hari di mana, kita masih melakukan pendalaman lebih lanjut. Ya, kemudian bukan hanya pemeriksaan terhadap beliau, tapi bukan juga kita akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang lainnya. Dan nantinya setelah kita melengkapi pemeriksaan saksi dan bukti-bukti lainnya, kita akan melakukan gelar perkara, apakah bisa ditingkatkan penyidikan atau tidak. Itu yang perlu saya jelaskan terkait dengan laporan polisi dan laporan kehilangan yang berada di Polsek Jenan. Dan saya yakinkan, tadi saya sampaikan Ketua KPU dan rekan-rekan KPU juga, bahwa informasi yang bersangkutan ditolak laporannya itu tidak benar. Ada yang menggiring opini cerita ditolak, tidak benar. Nah, terkait dengan motif, alasan, dan lainnya, kita masih melakukan pendalaman. Itu saja yang perlu saya sampaikan terkait dengan kejadian. Sebenarnya bukan menghilang, tapi istrinya melaporkan suaminya belum pulang ke rumah. Nanti saya kasih fotonya, dokumentasinya. Yang bersangkutan datang sendiri secara sadar ke Polsek Mapangan. Saya kasih, ada videonya juga klarifikasinya, nanti tak berikan supaya plong. Ya, tapi terkait dengan motif kok dia menghilang atau berada di mana, kita masih perlu melakukan pendalaman lebih lanjut. Itu saja yang perlu saya sampaikan supaya lebih jelas. Tapi terkait dengan yang bersangkutan dikeluarkan di KPU sudah dijawab oleh pihak KPU, dan kami lebih banyak di konteks proses yang dilaporkan oleh istrinya beliau. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.